Oke, saya akan lanjut ke yang terakhir, yaitu membahas tentang server-side template injection, di mana ini tuh biasanya berfokus pada injeksi pada reflected pesan refleksi pada HTML yang dapat kita lihat. Kemudian di sini kita diminta untuk seperti biasa analisis awal sebuah website, menggunakan apapun alat yang bisa kamu gunakan, scripting purpose. Nah, kita pakai purpose di sini. Eksploitasi dan tunjukkan maksud eksploitasi tersebut. Tunjukkan apakah ada cara lain parent tersebut. Hasil akhir dari eksploitasi, flag di sini yang kita maksud adalah saat kita berhasil melakukan bypass dan Port Swagger menyatakan kalau kita sudah berhasil melakukannya. Oke, kita pertama kan akses the lab. Oke, kita tunggu dulu karena sepertinya masih ada lagging di sini. Oke, seperti biasa saya di sini pakai uh, itu pakai burp sheet dari terus kemudian kita masuk ke section proxy untuk melihat hasilnya. Kemudian di sini kita akan jalankan misal kita klik view details di salah satu shop. Oke. Jadi vulnerability di sini kita bertujuan untuk agar HTML itu mendeteksi kalau yang produk is out of stock ini kembali ada stok. Jadi tujuan kita di sini ada untuk melakukan injection atau kita tadi dijelaskan di sini eksploitasinya itu untuk merubah pesan-pesan yang ada pada security shop ini agar kita dapat melihat hasil dari beberapa barang yang tertera di shop ini melalui template melalui yang namanya server side template injection. Kemudian di sini kita akan coba menggunakan intercept salah satunya. Oke, sudah didapat hasil interceptnya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita forward saja di sini. Oke. Forward. Kita mendapatkan request dari server kalau unfortunately barangnya itu out of stock. Lalu kita forward lagi. Kita lihat kalau ini out of stock ya. Kita forward lagi. Forward. Oke, kita kembali lagi ke section awal. Di awalnya ya. Kemudian di sini kita akan mencari jadi di server set ini kita perlu yang namanya templates buat ERB karena memang injection kali ini tuh sudah ada templates ERB-nya. Oh, sebentar.
Kita cari template CRB dari Word list. Implement. Introduction CRB templating. Kita cari di sini. Nah, di sini ada kelas RB dari docs Ruby lang di rbh.html. Kita pakai ini. Kita lihat di sectionnya tadi. Di sini kita akan tahu usage-nya kita akan tahu template-nya ini seperti ini. Mereka akan pakai name-nya itu sebentar. Name is require RB result. Nah, jadi mereka itu sebelum expression text-nya itu mereka ada seperti tanda seperti ini. Magic word misal seperti ini. Jadi ada section kurung, terus ada persen, terus equal, terus isinya. Coba kita lihat. Kita kembali lagi ke tadi. Nyalakan intercept kembali. Kemudian kita coba cek lagi view details di salah satunya. Kita dapat lagi hasil request dari websitenya. Kemudian kita forward lagi. Kemudian ini yang section unfortunately. Kemudian di bagian decoder ini kita send dulu. Di bagian decoder kita lihat kita menggunakan section seperti ini. Magic word 777 kita decode 7 text decode access not decode section 7. Kita decode di sini X-nya di proxy-nya masih nyala ya, intercept-nya. Ini kalau kita decode di burp itu hasilnya nanti adalah seperti ini. Kita kembali lagi ke target proxy. Kalau di bagian unfortunately
kita rubah menjadi hasil decode. Ini tadi sebenarnya apa error, berapa persen 3C persen 25 oh, kemudian seperti biasa kita forward lagi. Nah, kita dapat lihat di sini kalau kita sudah dapatkan hasil ganti dari unfortunate-nya tadi. Kita misalkan perkalian dari 7 kali 7 adalah 49. Jadi hasil decode-nya berhasil. Lalu bagaimana cara kita merubah output tadi itu menjadi berhasil? Nah, di sini kita tadi masuk ke section sistem LS dari Ruby kelas ERB. Jadi kita cari dulu Ruby system method. Oke, kita tahu kalau untuk mengerun di Ruby system method ini kita menggunakan namanya sistem LS seperti ini. Pas kita kembali lagi ke intercept, kita nyalakan lagi, terus kita coba get produk lagi. Oke, di sini get produk ID kita forward. Harusnya kayak tadi waktu dicoba forward, kita hasilnya dapat hasil unfortunately this product is out of stock. Kemudian kita coba ke decoder lagi. Menggunakan sistem tadi BRP. Di sini kita akan mengandalkan vulnerability dari sistem Ruby di sistem LS. Jadi kita tahu kalau misalnya sistem Carlos ini tuh isinya dipakai namanya itu morale.txt. Tadi di lab basic kita tahu kalau kita harus untuk menyelesaikan solve ini kita harus melalui RB documentation menggunakan arbitrary code, kemudian kita harus menghapus morale.txt dari Carlos directory agar kita bisa menyelesaikan server side template injection kali ini. Oke. Setelah dilakukan decoder, di sini saya mendapatkan untuk hasil dari message-nya. Kita di sini saya mau nyari dulu arbitrary code.
Execution. Default. Arbitran. Oke, harusnya oke, setelah saya pakai decoder, saya nemu kayak gini. Kayaknya decoder hexnya belum ke jalan. Decoder appear, decoder decoder access. Bentar. Hmm. Decoder saya belum jalan di sini. Jadi saya langsung pakai hasil decoder dari Carlos Moral Deteksi saja, yang hasilnya akan kita kirim di dalam message proxy di bagian ini, sehingga nanti stoknya bisa kita hasilkan.
Oke, setelah kita masukkan hasil decodernya dari kita masukin si carlos.txt si misalnya morale.txt dari directory Carlos, kita forward, kemudian kita forward lagi, kemudian kita matikan interceptnya, refresh. Oke, jadi berhasil solved buat basic server side template injection. Jadi konsepnya ini tuh kita tuh harus menggunakan ini review RB documentation ini menggunakan execute arbitrary code, dan kita harus menghapus moral deteksi dari Carlos home directory menggunakan brute Twitter di bagian proxy. Jadi di bagian proxy kita nanti akan decode untuk menghapus menggunakan template yang sudah tersedia di browser, sehingga kita nanti dapat menghapus moral dan txt dan dapat menjalankan hasil dari ini apa namanya basic server set template injection di lab security academy dari Volkswagen ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.